Woi, cuy, di sini gue pengen eksperimen kecil-kecilan aja. Gue pengen ngulang masa lalu gue dan karena gabut banget kan di rumah. Ini adalah iPhone 7 biasa. Gue nggak tahu ini berapa giga, cuman kata orangnya 32 tapi gue masih belum percaya 32 atau 64. Ini gue beli dalam keadaan matot. Kalau lu bisa lihat di online shop itu harganya 700 ribu, terus 800, 900, tergantung harga dan kondisi. Ini dalam keadaan mati ya, mati total. Pokoknya buat lo yang penasaran, cek linknya di bawah. Jadi lu bisa lihat kalau emang masih ada yang jual, jadi lu nggak usah ribet. Oke, jadi iPhone ini pada awalnya dia buka harga 750 ribuan, tapi gue tawar jadi 550 ribu. Kenapa? Pertama ini cuy, aduh gila, bagian housingnya itu wah udah parah banget sih kondisi. Cuman gue bahas soal LCD dulu nih. Buat LCD-nya itu apa ya, kayak antara oke dan tidak ya. Maksudnya 50-50 nih, kayak lu beli kucing dalam karung nih, bisa atau enggak LCD-nya. Tapi kalau dari segi fisik bagian luar, ini gue waktu gue rekam video ini sama sekali belum gue pretelin, jadi gue videoin dulu karena excited banget cuy. Ini bagian kacanya ini sebenarnya nggak ada yang pecah cuy, nggak ada yang pecah men. Dia cuman kayak temper gelasnya aja. Cuman dari sini kelihatan banget nih HP sering banget jatuh, banget, pakai banget cuy. Kenapa? Karena bagian housingnya itu lecetnya parah banget, parah banget. Lo tau kan kalau iPhone itu bagian warna bodinya itu nggak bisa dilunturin kan. Dia hanya bisa terkupas ketika housingnya itu benar-benar kekikis sampai lapisan dasar. Nah lo bisa lihat sini sampai lapisan dasar semua. Yang dimana tuh baretannya tuh bukan kayak baretan biasa, melainkan kayak baretan bekas benturan alias jatuh-jatuhan. Dan ini buat iPhone matot itu kalau lu beli, saran gue sih lu minimal COD di rumah dia. COD di rumah, terus lu jangan mau COD di luar karena iPhone matot itu nggak tahu riwayatnya tuh kayak gimana. Cuman kalau lu beli murah banget sih, it's okay lah. Itu lu udah bayang-bayang lah. Oh ini seandainya matot dijual lagi biar bisa untung kayak gini dan bla 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 bla. Intinya ketika lo beli iPhone matot dan emang lo rasa lo nggak punya kenalan servis, lo cuman bisa ngelakuin hal-hal yang simpel doang kayak replace ulang dan lain-lain, lo harus pikirin harga jualnya lagi. Jadi misalnya iPhone matot 1 juta, menurut gue masih kurang worth it. Lo coba turunin dulu harganya ketika cocok. Ketika lu jual apa adanya masih ya nggak rugi-rugi amat, masih bisa nutup modal, menurut gue sih coba aja lu ambil. Dan ya ini adalah masa lalu gue men. Beli iPhone matot jual, beli iPhone matot jual. Zaman-zaman sebelum gue nge-YouTube. Sekarang gue cas dulu. Kita coba lihat apakah masih nyala apa enggak. Cuman kalau dicolok nih ya, ini no respon cuy, no respon. Cuman gue coba diemin dulu dah. Gue pengen lihat dulu ada panas-panasan atau enggak di bagian bodinya. Kalau ada berarti masih ada resiko buat hidup. Mungkin ini gue coba tunggu sekitar 15-20 menit kali ya. Dan ya ini langsung gue skip. Ternyata udah gue tungguin beberapa lama gak mau naik juga. Dan akhirnya baterai gue jambar. Gue tungguin sekitar 20 menitan. Ini dia, dalam keadaan nyala sekarang men. Cuman gue gak tahu passcode berapa. Karena waktu beli gue gak nanya passcode dan dia juga lupa. Ini gue udah WA nama dia. Ini udah passcode kedua kalinya salah. Dia juga lupa karena udah lumayan berbulan-bulan lebih. Gue nggak tahu tepatnya berapa lama dia nggak pakai nih handphone. Jadinya gue masih nanya-nanya passcode dulu ke dia nih cuy. Karena gue pengen sekalian review kameranya masih bisa atau enggak, layarnya terus ada white spot atau enggak. Karena sumpah penasaran banget men. Dalam kondisi LCD-nya begitu tempernya apakah ada bintik-bintik putih atau enggak karena sering kebanting. Ini gue udah berkali-kali nyoba dan akhirnya iPhone-nya disable dulu cuy. 1 menit. Yang punyanya masih belum tahu, masih belum inget passcode-nya. Ntar kalau salah lagi makin lama lagi nih. Ya udah gue tunggu dulu. Gue masih WA nama dia buat dapetin passcode-nya. Masih nginget-nginget nih. Terus ini gue sedikit apa ya, sedikit kasih lihat ke lu, overview ke lu tampilannya nih biar lebih jelas lagi. Ini bagian lensa kameranya listnya itu udah lecet, bagian bawahnya itu udah lecet parah, pokoknya parah banget lah. Ini ibaratnya kayak udah nyala nih, ini lu jual di counter juga, counter tuh kayak nggak mau, pasti yakin gue
Tuh, lecetnya udah parah men. Kayak bukan lecet halus lagi. Ini jatuhnya udah bukan lecet pemakaian lagi. Ya kali pemakaian begini. Ini bukan lecet pemakaian, ini melainkan lecet kesalahan sendiri cuy. Lu bisa lihat sini tempernya. Anjir kotor banget ya make ya. Ya tapi menurut gue tipikal orang begini tuh biasanya cuma make doang, jarang bongkar. Nah ini lu bisa lihat kan. Ini sengaja LCD yang gak gue pasang karena baru proses selesai jumper, jadi gue diemin aja kayak gini. Untuk dari mesin sih sekilas belum pernah servis sih, cuman kayaknya sih ada label user itu, kalau nggak salah sih dia itu pernah bawa ke tukang servis kalau nggak salah, cuman kayaknya nggak diapa-apain sama akang-akangnya. Jadinya ya bagian dalamnya masih kayak gini. Dan gue penasaran kesehatan baterai berapa persen. Masih rapi lah ya, tergolong rapi ini cuy. Untuk tampilan luar enggak banget ya, waktu beli tuh enggak banget, makanya tuh gua negosiasinya tuh terjun bebas banget jadi 550.000. Pertama housingnya itu, wah housingnya itu harus ganti lagi men kalau lo mau jual lagi. Ya nggak etis banget ini housing begini, cuman kalau emang pembeli selanjutnya pengennya yang original ya biarin aja kayak gini, cuman jelek banget tampilannya cuy. Dan ini langsung gua skip. Akhirnya yang punya inget passcode cuy. Setelah berkali-kali salah dan akhirnya inget juga. Untuk tampilan LCD, wah ini enak banget men. Gue belum nemuin kayak apa ya, kayak bintik-bintik putih gitu. Belum nemuin sama sekali cuy. Sama sekali belum. Tombol volume up sama downnya bisa semua. 3D touch tadi gue tes, oke punya. Jadi menurut gue buat LCD kayaknya gak ada masalah ini. Nah sekarang gue pengen coba kamera nih. Kameranya oke, dijepret bisa. Terus gue coba dulu fokusnya main atau enggak nih. Sekalian coba lihat nih cuy, iPhone 500 ribuan, iPhone 7. Dan setelah gue coba fokusnya masih main. Gue coba ngambil satu gambar kali ya. Habis itu gue coba zoom ke lu coba lihat gambarnya apakah benar-benar fokus atau enggak, atau ada yang bermasalah. Ini gue coba zoom. It's okay kan, no problem, gak ada masalah, nggak ada sesuatu yang berarti, nggak ada kendala. Ini gue coba zoom sampai maksimal, tajam juga. Pokoknya berarti buat bagian kamera oke, nggak ada masalah men. Sekarang kita move ke bagian LCD nih cuy. Nah sengaja gue move ke bagian putih, gue pilih bagian putih biar lo bisa juga lihat bahwa tidak ada titik-titik white spot di LCD. Kenapa white spot? Biasanya LCD HP apapun itu termasuk iPhone juga, kalau biasa sering kebanting, sering ketekan-tekan, dia nimbulin bintik-bintik putih di LCD-nya. Wajar itu dari backlight ya, khusus yang masih IPS screen ya. Kalau yang AMOLED udah enggak. Dan lu bisa lihat sini Touch ID-nya, fingerprint-nya itu masih main cuy. Ngetesnya kayak gini aja, nggak usah lu tes di pengaturan finger. Terus ini gue coba ya. Gue penasaran banget sama touchscreen-nya, ada yang blank spot gak nih? Kita coba geser dulu sensitifnya. Sabar. Lu sabar ya ngeliatin gue scrollingnya. Nggak ada masalah sampai di sini. Ntar dulu gue scrollin sampai benar-benar bawah. Dan ya sepertinya LCD gue kagak ada masalah di sini. Dan yang paling parahnya lagi, ini LCD masih original bawaan. Jadi ya you know lah harga jualnya berapa LCD ori. Emang sih kalau buat lecet, kalau tempernya dibuka pun bagian sudut-sudut yang gak dipakai temper itu udah banyak yang lecet. Nah ngomongin soal baterai nih, gue penasaran banget kan. Ini lumayan cepat drastis juga, dari 8% sekarang tinggal 4%. Setelah gue lihat baterai health-nya itu dapat di 86%. Wajar dengan umur iPhone yang mengingat iPhone 7 udah entah keluar kapan tahu, udah lama banget. Jadi baterai health di bawah 90% itu wajar banget. Bahkan lu patut curiga ketika lu beli iPhone 7 baterai health-nya 100%. Mendingan lu beli baterai iPhone yang 80%, 90% ke bawah. Kenapa? Karena ya ada risiko masih ori lah. Ini keterangan no service. Nah ini masalah kedua yang gue dapetin di iPhone 7 ini. Jadi gak enaknya beli iPhone matot itu, misalnya kita udah berhasil ngidupin nih cuy, itu nggak menjamin semua fitur, semua fungsi yang ada di iPhone itu normal men. Jadi
kadang ada kalanya lu beli iPhone udah nyala terus ada cacat ya. Kayak gue ini cuy, kayak yang gue beli ini, kayak yang gue embat ini no service. Kalau buat no service ya bongkar mesin dulu. Cuman kalau nggak diservis ya udah iPod tok aja gini kayak gini. Tapi kalau masalah nggak gue servis sebenarnya udah untung sih dengan 550.000 jatuhnya udah punya kayak fitur ala-ala iPod Touch ya. Cuman masih menang iPod Touch lah. Kenapa? Karena iPod Touch itu di reset pakai lagi. Kalau iPhone ini fitur iPod Touch di reset ya nggak bisa dipakai lagi karena nggak bisa masuk ke menu lagi sekali reset. Jadi ya di bawah iPod Touch. Cuman fitur iPod Touch. Buat SIM card tadi lu bisa lihat kan no SIM. Ini SIM-nya nggak keadaan kepasang ya. Kecuali SIM-nya udah dalam keadaan kepasang, dia baru ngedetekin no SIM. Itu bisa jadi dari tempat SIM card ya. Cuman kalau SIM cardnya udah nggak ada, dia keterangannya no SIM, itu bisa jadi dari mesinnya. Jangan sekali-sekali di reset iPhone yang nggak bisa baca SIM card cuy. Itu pantang banget. Karena ya lu bakal stuck di menu aktivasi cuy. Meskipun sebelum lu reset iCloud udah lu keluarin dan lain-lain, ya yang ada lu amsyong cuy. Dan kesimpulan gue, beli iPhone 7 500 ribuan. Gue gak buat video ini bukan ke lebih nyaranin lu beli kayak gini, enggak sih. Karena resiko ruginya juga lumayan tinggi juga gitu. Terlebih lu yang emang gak hobi banget kebongkar, menurut gue sih jangan. Kayak misalnya gue pengen beli iPhone 7 nih ngeliat nih orang satu yang punya video modal 500.000 dapat iPhone 7. Oh men, gak kayak gitu cuy. Kalau lu emang udah punya basic sering ngebongkar, lu punya banyak kenalan, abang-abangan servis, ya it's okay, coba aja. Siapa tahu lu beruntung kan. Cuman kayak lu gak ngerti apa-apa sama handphone, terus lu tiba-tiba beli obeng, terus pengen bongkar sendiri, pengen nyoba lihat cek-cek cara jumper. Ya kalau emang lu gak mikirin rugi sih, coba aja lu lakuin buat nambah-nambah ilmu. Cuman kalau lu mikir bakal irit, menurut gue enggak, karena risikonya lebih tinggi cuy. Dan ya mungkin sampai sini aja video gue. Buat yang penasaran cek aja linknya di deskripsi di bawah video ini biar lu gak nanya-nanya bang linknya mana. Sampai jumpa di video berikutnya cuy.